Iya, oke guys. Balik lagi bersama kita di Johan Garage dan kali ini kita kedatangan motor Vespa Matic ya guys ya. Nah, tuh ada tulisannya ini punyanya Justin Bieber, buset. Nah, kemarin nih ownernya kesini niatnya cuma pengen remap sama dyno aja. Tapi pas kita naikin ke mesin dyno itu pas dites sama Bang Johan tuh kayak ada yang bermasalah nih sama permesinannya. Jadi kita menyarankan buat dicek dulu permesinannya. Oke guys, sebelum kita cek permesinannya, nah nih untuk bodinya tuh udah kita wrapping semua ya guys, karena kita takut banget nih juga kita menjaga biar si bodinya tuh aman-aman aja ya guys, karena ini Vespa bukan sembarang Vespa, ini udah pakai banda-banda yang hedon banget ya guys. Langsung aja kita review satu-satu dari bagian depan. Nah tuh untuk lampu depannya ya kalian bisa cek sendiri nanti di toko hijau, bisa kalian cek sendiri yang model begini tuh berapa. Nah untuk handle-nya dia pakai yang merek Marus Project. Oke, kita turun ke bagian bawahnya. Nah ini dia guys, untuk velgnya kalian bisa cek sendiri ya guys ya. Langsung nih guys, sekarang kalian buka browser kalian dan langsung aja cek nih velg harganya berapa. Kita beralih ke bagian belakang. Oh ini tengah dulu nih. Ini ada rack dari P Titanium. Nah ini juga harganya bisa kalian cek sendiri. Langsung kalian cek sendiri guys. Tuh untuk behelnya juga. Oke, kita beralih ke sisi sebelah kanan. Di sini ada knalpot dari Cjiro. Ini juga udah pakai banda-banda yang full hedon semua ya guys. Sampai-sampai ini tutup kipasnya ini dia pakai dari Tony Scooter, dan ini juga parah sih harganya guys untuk ukuran tutup. Terus juga kita beralih ke bagian sisi sebelah kirinya. Oke guys, nah ini ada shock breaker dari Öhlins. Terus juga ini ada kaliper dari Frando. Tadi tuh ngecek kisaran berapa ya, lupa, pokoknya kalian cek sendirilah. Nah ini nih apa nih, bentol-bentol 1, 2, 3, 4 itu kalian cek sendiri. Baut titanium buat CVT-nya si Vespa ini, langsung aja kalian cek. Itu ngalah-ngalahin UMR-nya sebuah daerah di Konoha guys. Oke, kira-kira segitu dulu. Sorry banget kalau banyak yang kelewat ya guys ya untuk review part-part yang melekat pada motor ini. Nah langsung aja kita lakukan pembongkaran untuk mesinnya ya guys ya, dan kita analisa satu persatu apa aja sih masalah dari si Vespa ini. Oke guys, jadi ini adalah kondisi permesinannya setelah kita bongkar ya guys ya. Kita akan analisa satu persatu dan apa aja sih masalahnya sama motor ini ya. Oke guys, jadi untuk permasalahan utama dari si motor Vespa ini adalah ini guys, air clapnya tuh patah guys. Nah ini dia nggak tahu ya pakai yang tipe apa. Nah ini tuh penyebabnya banyak hal ya guys ya, bisa dikerucutin jadi satu penyebab gitu. Nah itulah resikonya main motor yang udah nggak standar lagi guys. Jadi kalau masalah kayak gini tuh kemungkinan besar itu terjadi ya guys ya. Jadi emang kalian harus siapin untuk resikonya jika motor kalian tuh naik spek ya. Ini kan namanya juga di luar kendali lah pokoknya ya guys ya. Dan juga walaupun kita pakai yang barang yang bagus juga masih tetap ada kemungkinan buat terjadinya hal-hal kayak gini guys. Oke, nah bloknya ini pakai merek Malossi ukuran 63 dan kondisinya tuh masih aman sentosa ya guys. Ya seperti ini untuk kondisinya. Nah untuk pistonnya dia tuh pakai BRT guys, pakai BRT yang ukuran 63 juga sih pastinya. Nah ini juga kondisinya masih aman sentosa ya guys ya. Ini Noken As RX7 yang udah di custom ya guys ya.
dan kondisinya masih aman sentosa, kayak baret-baret biasa doang karena pemakaian. Untuk pelatuknya pun masih aman, nggak goyang. Untuk si headnya itu guys, dia kemarin tuh kondisi bos klepnya tuh oblak guys. Nah sekarang lagi proses diganti bos klepnya di jor latte ya guys ya. Ya oke guys, jadi dia nih pakai TB dari magnet Marel ya guys ya. Dia nih pakai yang standar dan untuk velocity-nya dia pakai yang aftermarket. Jadi dia ini udah pakai tipe model downdraft. Nah kelebihannya diantaranya adalah lebih efisien dan juga minim hambatan. Terus juga dia nih desainnya lebih compact dan lebih keren lah ya guys ya, sehingga disukain sama anak-anak muda. Dan juga untuk spesifikasi keunggulannya tuh dia jadi lebih banyak dipilih oleh owner-owner untuk motor balap ya guys ya. Oke, seperti inilah kira-kira untuk bentukannya dari TBC Vespa ini guys. Kira-kira segitu dulu untuk update-annya guys. Nanti akan kita update lagi untuk kondisi selanjutnya ya guys ya. Kita stay tune lagi. Nah oke guys, jadi ini adalah bentuk dari head si Vespa Matic yang tadi ya guys ya. Nah ini baru aja kita lakukan pergantian untuk bos klepnya. Nah ini tuh head standar dan kemarin tuh kondisinya bos klepnya oblak guys. Nah sekarang udah kita ganti. Nah sekarang udah kenceng ya guys ya, kira-kira seperti ini. Dan kita akan melakukan skir klep guys. Nah oke guys, jadi setelah kita skir tadi, langsung aja kita rakit kembali untuk bagian headnya ya guys ya. Nah untuk pair klepnya kita ganti pakai RX7 yang tipe hard ya guys. Nah seperti ini. Untuk nokennya masih pakai yang lama, dia pakai RX7 yang di custom di sini ya guys. Setelah headnya kita rakit, kita akan melakukan pemburetan ya guys ya. Ya oke guys, jadi ini udah hari yang ke selanjutnya ya guys. Nah setelah kemarin udah kita lakukan pemburetan dan hasil kompresinya itu masih di 13,4. Ini dirasa masih belum terlalu ideal ya guys ya untuk si motor Vespa ini. Jadi kita akan melakukan penyesuaian lagi pada si pistonnya ini di jor latte tentunya. Nah kita akan melakukan pencoakan lagi ya guys ya, pembubutan lagi untuk si pistonnya ini menjadi nantinya target kita dapat dikompresi di bawah angka 13. Nah oke guys, jadi ini adalah bentuk dari pistonnya yang udah kita lakukan pembubutan kembali ya guys ya. Nah nanti kita akan melakukan proses pemburetan yang kedua kalinya dan semoga ini udah dapat kompresi yang diharapkan ya guys ya. Nah oke guys, jadi kita udah kelar melakukan pemburetan yang kedua dan hasilnya tadi ada di angka 12,6 ya guys untuk kompresinya. Nah udah kita bongkar lagi untuk dibersihkan. Terus juga ini dia tuh pakai tonjokan ketong yang manual. Jadi kelebihannya adalah kalau biasanya yang standar tuh dia suka mendem, kalau yang manual ini dia kalaupun mendem bisa diatur ulang ya guys ya di bagian sininya nih, tinggal disesuaikan aja sama kebutuhan. Nah tadi udah dibuka bagian CVT nya dengan hati-hati ya guys ya, karena ini bautnya pakai baut titanium ya guys, yang harganya pokoknya ini baut mahal banget, nggak kayak baut biasanya ya, makanya kita ngebukanya dengan sangat hati-hati. Untuk kondisi dari CVT nya nanti akan kita review satu-satu, dan untuk next prosesnya kayaknya ini bakal dilakukan pendialan ya. Oke, ikutin terus keseruannya, stay tune terus ya guys. Jadi untuk motor ini juga udah pakai gigi sentrik yang geser ya guys ya. Kenapa sih pakai gigi sentrik yang geser, kenapa enggak yang standar aja gitu? Karena keunggulan dari gigi sentrik geser ini, dia bisa diatur-atur ya guys ya, bisa digeser sehingga bisa memaksimalkan durasi si nokennya tersebut. Tentunya dibutuhkan proses dial juga ya guys untuk mengetahui berapa sih durasi dan juga mencari angka durasi noken yang
pas ya guys ya, biar motornya lebih maksimal tentunya. Ya, oke guys, jadi kita kali ini akan menganalisa dari bagian CVT-nya. Pertama dari bagian pulinya dulu aja. Nah, untuk puli, kipas pulinya ini kondisinya masih aman sentosa ya guys. Nah, untuk bagian rollernya, dia ini kondisinya udah kayang ya guys ya, udah kayak rata lah nih bagian sininya nih. Nah, dia tuh pakai yang ukuran beratnya tuh 6,5 ya, 6,5 rata ya guys ya, jadi 6,5 rata. Dan untuk kondisi rumah rollernya ini masih aman juga ya guys. Nah, untuk slidernya dia ini udah oblak ya guys tuh. Ini karena usia dan bisa bikin motor jadi berisik, jadi nanti akan kita lakukan pergantian. Nah, untuk bagian fan bellnya ini juga udah tuh, kelihatan gak guys? Nah tuh, nantinya juga akan kita lakukan pergantian. Nah, ini karena umur ya guys ya. Nah, untuk mangkok gandanya dia di sini udah pakai yang racing dan udah di bor juga nih. Nah ya, seperti ini kondisinya. Untuk kampas gandanya dia di sini juga masih tebal banget ya guys, tuh masih aman. Untuk puli-pulinya juga paling nanti untuk sil-silannya aja mungkin yang bakalan kita ganti, tapi kita tetap konfirmasi dulu ke ownernya apakah bakalan diganti, ownernya menyetujui atau enggak. Kalau emang menyetujui, kita langsung lakukan pergantian. Nah, ini kondisi permesinannya udah bulat dan tadi tuh udah kita lakukan pendielan. Setelah tadi juga sebelumnya udah kita lakukan pemburetan yang kedua. Tadi tuh udah kita lakukan pendielan, terus juga permesinannya udah kita rakit lagi, cover mesin udah kita tutup, udah kita pakein lagi. Sekarang Bang Ipang lagi masang bagian sebelah sana, yaitu Bang Ipang lagi ngapain Bang Ipang? Lagi duduk Bang. Lagi duduk. Oke Bang Ipang. Nah, seperti ini untuk kondisi permesinannya ketika sudah bulat ya guys. Cakep banget pokoknya. Oke, nantinya setelah bagian CVT-nya kita kelarin, baru kita akan merakit kembali antara mesin dengan rangkanya, kita satukan kembali guys. Oke, ikutin terus ya guys. Untuk prosesnya jangan sampai kelewat. Oke guys, jadi setelah kita lakukan pendielan tadi didapatkan angka nokennya sebesar lift 8 ya guys. 8,5 tadi lebih tepatnya. Oke guys, jadi ini motor rangkanya udah nyatu lagi dengan permesinannya. Tadi udah disatukan dibantu oleh Dokter Ipang dan juga Dokter Hilman. Nah, sekarang Dokter Ipang lagi konek-konekin lagi perkabelannya dan kelistrikannya, serta juga memastikan semua bagian udah terpasang secara keseluruhan. Nah, untuk bagian CVT-nya nanti akan kita lakukan penyesuaian. Nah, untuk check sound-nya seperti apa nanti akan kita update lagi untuk kelanjutannya. Nah, rencananya setelah ini akan dilakukan check sound, habis itu kita test drive, habis itu kita naikin lagi ke mesin dyno. Oke, ikutin terus ya guys.
Ya, oke guys. Jadi kali ini motornya udah di atas mesin dyno dan tadi tuh udah kita cek sound dan juga udah test drive tipis-tipis. Jadi sekarang rencananya akan kita lakukan dyno langsung ya guys ya. Nah, untuk keseruannya seperti apa? Kalian tungguin terus ya guys ya. Terakhir 15.9 ini paling bagus. Hijau. Oke. Ya, oke guys. Jadi kita udah selesai melakukan pendainoan ya guys ya. Segitu dulu paling untuk video kali ini. Mau dibuatin video apa lagi? Tulis di kolom komen ya guys. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.